Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai istimewa dari abad ke-19, tepatnya di Aalborg, Denmark tahun 1872. Seperti yang sering kami sampaikan, channel ini berfokus pada partai-partai dengan langkah-langkah kejutan termasuk pengorbanan perwira, walau tidak selalu berasal dari nama-nama yang sangat besar. Partai ini adalah antara pecatur Norwegia A.F. Ludvigsen melawan pecatur Denmark Søren Anton Sørensen. Tak banyak data pribadi yang kami dapatkan dari mereka berdua selain bahwa mereka berdua bukanlah Grandmaster. Tapi partai yang mereka mainkan ini benar-benar akan membuat kita terkesima karena begitu menegangkan sepanjang laga. Kita juga akan melihat pengorbanan perwira-perwira utama termasuk menteri. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. A.F. Ludvigsen memegang buah putih dan Søren Anton Sørensen memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4 dan Søren Anton Sørensen menjawab dengan pion E5. Kemudian putih mengembangkan kuda F3 dan dijawab pion F5. Ini adalah pembukaan yang kurang populer terutama di era modern dan dalam dunia catur dikenal dengan King's Pawn Opening Latvian Gambit atau pembukaan pion raja Gambit Latvia. Putih mengambil langkah kuda kali pion E5. Sørensen tidak memukul pion melainkan mengembangkan kuda C6. Ludvigsen memanfaatkan situasi terbuka di pertahanan hitam dengan menteri H5 skak. Ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari posisi ini. Jika kita memegang hitam, jangan sampai melangkahkan raja ke E7, karena raja hitam bisa terkena skakmat dalam 5 langkah. Di partai aslinya, Sørensen menjalankan pion G6 menutup skak sambil menyerang menteri. Tapi tentu saja tetap ada lubang yang bisa dieksploitasi. Ludvigsen memanfaatkan hal ini dengan kuda kali pion G6. Kuda menyerang benteng, ada ancaman discover skak di langkah berikutnya, dan tentu saja jika kuda dipukul pion, maka benteng H milik hitam akan melayang. Hitam memberi jawaban menarik, yaitu kuda F6 menyerang menteri. Menteri putih memukul pion F5. Hitam pion D6 membuka jalan gajahnya menyerang menteri. Menteri putih mundur ke petak F3. Putih lanjut dengan pion kali kuda dan secara materi kedua pemain kembali berimbang. Ludvigsen lalu meluncurkan gajah ke B5 mengepin kuda terhadap raja. Hitam menjawab gajah D7 memberi pengawalan pada kudanya. Putih lanjut dengan pengembangan kuda C3 dan dijawab oleh Sørensen dengan kuda E5 menyerang menteri sekaligus menawarkan pertukaran gajah. Putih menggeser menteri ke petak G3. Hitam mengawali pertukaran gajah kali gajah B5, dan Ludvigsen tentu saja memukul kembali gajah tersebut dengan menggunakan kuda. Hitam kuda kali pion E4 menyerang menteri. Menteri putih bergeser ke E3 berbalik menyerang kuda. Hitam memberi pengawalan untuk kuda dengan memajukan benteng ke petak H4. Putih pion D3 memberi ancaman juga pada kuda. Hitam merangsek dengan gajah H6 menyerang menteri, dan menteri putih mundur ke petak E2. Sørensen menukar lagi perwira untuk menyederhanakan buah di atas papan, yaitu gajah kali gajah C1, putih benteng kali gajah. Ada yang menarik di sini. Langkah tersebut menutup peluang raja putih untuk rokade di sayap menteri, sedangkan sayap raja sudah sedemikian terbuka. Hitam meluncurkan menteri ke G5 menyerang benteng di petak C1. Ludvigsen mengambil langkah terbaik, yaitu rokade sayap raja di langkah ke-16 ini. Hitam menunjukkan aksi pengorbanan menarik, yaitu benteng kali pion H2. Putih tidak memukul benteng, melainkan mengambil tempo dengan kuda kali pion G7 skak menggarpu benteng. Raja hitam bergeser ke petak D7. A.F. Ludvigsen mengambil langkah menarik, tidak memukul benteng H dengan raja dan tidak pula memukul benteng A dengan kuda. Tetapi dia mendorong pion F4 menyerang menteri dan kuda milik hitam. Langkah ini juga sekaligus membuka jalur pengawalan menteri putih bagi pion penting di petak G2.
Jawaban dari Soren Anton Sorensen tidak kalah menarik. Dia menambah ketegangan karena tidak menyelamatkan menteri, melainkan melompatkan kuda ke G5. Ini artinya dengan kesadaran penuh hitam mengorbankan menterinya. Apa manfaat pengorbanan menteri ini? Mari kita lanjutkan dan bersiaplah tercengang. Putih menerima pengorbanan, pion kali menteri. Oke, kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh hitam di posisi seperti ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik menurut engine dan akan membuat Raja Putih meninggal dunia dalam 4 langkah. Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak. Atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang sudah menemukan. Hitam melakukan pengorbanan lagi secara spektakuler, yaitu benteng H1 Skak. Tak ada opsi menolak pengorbanan karena petak F2 telah terjaga oleh 2 kuda milik hitam. Sehingga Raja Hitam dipaksa untuk memukul benteng. Hitam melanjutkan rangkaian langkah jenius ini dengan kuda G3 Skak menggarpu menteri. Raja Putih terpaksa harus bergeser ke petak G1. Hitam kemudian kuda kali menteri Skak menggarpu benteng. Karena petak F2 dan H2 telah terkawal oleh kuda hitam satunya, maka Raja Putih terpaksa bergeser ke petak sudut H1. Dan kita semua tentu tahu langkah pamungkas dari pertunjukan istimewa ini, yaitu benteng A8, dan itu adalah skakmat. Benar-benar rangkaian langkah jenius dan istimewa yang dirancang oleh pecatur Denmark A.F. Ludvigsen yang diawali dengan pengorbanan menteri secara spektakuler. Putih unggul kualitas perwira dan jumlah pion, tapi ketiga perwiranya tak sanggup berbuat apa-apa untuk mencegah sang raja menjemput ajal di sudut papan. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.